diceritakan. Demikian datanglah kelompok orang-orang musafir. Seorang di antaranya mengambil air. Ia menurunkan timbanya dan berkata, "Oh, kabar gembira, ada seorang anak muda." Mereka lalu menyelamatkan Yusuf dan menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menjual anak tersebut kepada salah satu seorang menteri di negara Mesir yang bernama Kitfir al-Aziz, karena Yusuf adalah anak yang temuan dari mereka atau kepemilikannya akan mengambilnya. Oleh karena itu mereka tergesa-gesa menjualnya dengan harga yang murah. Kitfir membeli Yusuf untuk membantu istrinya yaitu Zulaikha dalam mengurus kebutuhan rumah tangganya. Kitfir berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, berikanlah ia di tempat yang baik, mungkin dia akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita, atau jika engkau menginginkannya, kita bisa mengangkatnya sebagai anak." Sejak itu Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di rumah Kitfir dan istrinya yang bernama Zulaikha, dan Yusuf bekerja dengan baik, cekatan dan jujur. Oleh karena itu ia diperlakukan sangat baik. Bertahun-tahun Yusuf ditinggal di rumah tersebut. Yusuf tumbuh dewasa dan ia menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ilmu yang cukup luas kepada Yusuf. Awalnya Zulaikha menaruh simpati kepada Yusuf karena kebaikan dan ketangkasan Yusuf dalam bekerja. Ketika Yusuf dewasa, rasa simpati itu berubah menjadi cinta. Zulaikha terpikat oleh kepribadian dan ketampanan Yusuf. Ketika suaminya pergi keluar kota, Zulaikha kemudian memanggil Yusuf ke kamarnya. Ia menggoda Yusuf sambil menutup pintu dan ia berkata, "Marilah sini." Akan tetapi Yusuf menolak dan hendak berlari keluar kamar. Zulaikha menarik baju Yusuf dari belakang. Ketika Yusuf membuka pintu kamar, tiba-tiba muncul Kitfir. Zulaikha merasa cemas dan ketakutan. Untuk membela dirinya, Zulaikha menuduh Yusuf untuk telah berbuat buruk kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam sangat terkejut dengan terdengar tuduhan tersebut. Ia berusaha menjelaskan kepada Kitfir bahwa ia tidak bersalah. Zulaikha lah yang memaksanya dan akhirnya terjadilah tuduh-menuduh di antara keduanya. Mendengar pengakuan keduanya, Kitfir menjadi bingung. Oleh karena itu ia berkata kepada saudara Zulaikha yang terkenal jujur dan bijak. Saudara Zulaikha berkata, "Jika baju yang dikenakan Yusuf sobek di bagian depan, istrimu benar. Namun jika baju Yusuf sobek di belakang, Yusuflah yang benar." Kitfir lalu menoleh ke arah Yusuf. Ia melihat baju Yusuf robek di bagian belakang. Ia berarti istrinya yang bohong. Hal ini membuatnya sangat kecewa pada istrinya. Peristiwa tersebut membuat Kitfir merasa sangat khawatir jika banyak orang tahu hal memalukan itu. Oleh karena itu Kitfir berpesan kepada Yusuf, "Aku mohon kepadamu agar apa yang telah terjadi tidak engkau ceritakan pada siapapun." Kemudian Kitfir berkata kepada Zulaikha, "Dan engkau istriku, mohon ampunlah atas dosa yang telah engkau lakukan." Walaupun berusaha untuk dirahasiakan, peristiwa itu tersebar juga. Zulaikha menjadi bahan guncingan dan di kalangan istri penjabat Mesir. Hal ini tentu saja membuat perasaan Zulaikha resah meskipun ia merasa bersalah. Zulaikha kemudian mengundang wanita-wanita yang menggunjingkannya. Ia menyediakan tempat duduk bagi mereka. Zulaikha memberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan buah-buahan kepada setiap wanita yang datang. Ketika para tamu sedang memotong buah, Zulaikha memanggil Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Wanita-wanita itu melihat Yusuf dan mereka kagum kepada ketampanan Yusuf. Tanpa mereka sadari, wanita-wanita itu adalah melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Zulaikha berkata, "Itulah orang yang kamu cela karena kamu tertarik kepadanya. Sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, tetapi dia menolak. Sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Peristiwa yang dialami Yusuf ternyata sangatlah menghartikan dirinya, dan Nabi Yusuf alaihissalam merasa takut dengan sikap yang diperlihatkan Zulaikha dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam doanya, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka padaku. Jika tidak engkau hindarkan segala tipu daya mereka atas diriku, aku takut aku tidak mampu menghindari ajakan mereka sehingga aku termasuk orang-orang yang merugi." Dan Nabi Yusuf pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa memalukan itu, hati Kitfir menjadi tidak tenang. Ia menyadari bahwa istrinya bersalah, akan tetapi
Untuk menjaga nama baiknya, ia berniat memisahkan Yusuf dan Zulaikha dengan cara memenjarakan Yusuf. Khidr menyusun rencana agar Yusuf diadil dan diputuskan bersalah oleh pengadilan. Akhirnya Yusuf pun dimasukkan dalam penjara. Yusuf berusaha sabar dan tawakal menghadapi ujian. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan di sisi lain Yusuf bersyukur masuk penjara karena ia jauh dari godaan Zulaikha. Ia dapat hidup tenang dan Yusuf diangkat menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerima beberapa ujian dan cobaan, ia diberikan mukjizat. Salah satunya adalah dapat menafsirkan mimpi. Itulah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan pesan moral yang bisa kita ambil dari sejarah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan mukjizatnya adalah: yang pertama, ujian dan cobaan jika dihadapi dengan kesabaran dan membuahkan kebahagiaan. Dan kedua, ketampanan dan kelebihan tidak Nabi Yusuf alaihissalam sombong sehingga ia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya. Yang ketiga, jika ia memiliki keteguhan dan tidak mudah tergoda setan, manusia akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, sikap jiwa besar mau memanfaatkan orang yang bersalah dapat menumbuhkan benih indahnya sebuah persaudaraan. Yang terakhir adalah memanfaatkan kelebihan dan dimiliki sebagai sarana berdakwah akan memberikan jalan kemudahan. Wassalamualaikum. Itulah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan mukjizatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.